Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik-baik saja, masih tetap semangat. Siswa Wakil Qasim harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita saksikan video berikut ini. Dalil nakli dan akli adanya hari akhir atau hari kiamat. Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 oleh Bu Indah Masrifah. Coba amati dan perhatikan. Gambaran kecil tentang hari kiamat. Gambaran adanya hari akhir. 1. Gunung-gunung pecah dibenturkan. Beberapa tanda kiamat terkait dengan fenomena alam yang terjadi. Ilmuwan terus mengamati asteroid yang melintas dekat bumi, munculnya planet Nibiru, hingga meningkatnya panas matahari. Salah satu ayat Al-Quran mengungkap mengenai bumi yang berguncang. Dijelaskan dalam surah Al-Fajr ayat 21, artinya jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika kiamat tiba, bumi akan digoncangkan dengan sangat dahsyat dan bertubi-tubi. Gunung-gunung diangkat dengan satu angkatan, lalu dilepaskan hingga bumi terbelah. Peristiwa di atas juga dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 5-6. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. 2. Langit terbelah, bintang jatuh dan lautan meluap. Hari kiamat digambarkan sebagai peristiwa yang maha dahsyat yang akan menghancurkan seluruh alam semesta. Sains berbasis Al-Quran karangan Ridwan Abdullah Sani menjelaskan kondisi kehancuran alam semesta saat kiamat sudah digambarkan pada surat At-Takwir ayat 1-2. Jika diperhatikan, ayat ini menjelaskan mengenai berkurangnya materi dan energi matahari sehingga berubah menjadi bintang yang lebih redup. Selanjutnya, matahari akan berubah gelap tanpa mengeluarkan cahaya. Selain matahari, bintang juga akan menjadi objek langit yang berjatuhan saat peristiwa kiamat. Hal ini tertuang dalam penjelasan surat Al-Infithar ayat 2. Dan apabila kawakib atau planet-planet jatuh berserakan, bunyi arti dari ayat tersebut. Jika dilihat dari kacamata sains, bintang-bintang di langit akan terus mengalami evolusi. Proses evolusi akan mengakibatkan sebuah bintang kehilangan energinya. Jika banyak sekali bintang yang berkurang masanya, gaya tarik antar benda langit akan berkurang sehingga bintang dan planet akan bercerai-berai. 3. Bumi diguncangkan hingga meluarkan isinya.
Preseptif dalil nakli atau Al-Quran dan akli sains menjelaskan bahwa segala peristiwa pasti diawali dengan munculnya tanda-tanda. Sebelum gunung berapi meletus misalnya, di sekitar kawasan tersebut biasanya terjadi lebih dulu hal-hal yang merupakan isyaratnya. Tanda-tanda itu seperti udara semakin panas, dedaunan mengering, hewan-hewan turun gunung, munculnya semburan asap dari kawah, dan sebagainya. Tanda fisik kiamat di bumi, bahasanya tentang kerusakan di darat dan laut, adalah topik yang tidak bisa dilewatkan. Secara kasat mata dapat dirasakan bahwa bumi semakin rusak. Hal ini bisa dilihat dari hutan yang semakin gundul yang mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Penjelasan di atas tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tanda kiamat menurut dalil nakli Al-Quran dan akli sains adalah tanda-tanda yang bisa diamati oleh mata manusia sebelum terjadinya kiamat. Ilmuwan bahkan telah mengemukakan skema-skema yang terjadi seperti bumi bertabrakan dengan planet lain atau hantaman asteroid dan sebagainya. Penjelasan di atas tertuang dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Apabila bumi dikoncangkan dengan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan isinya dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu bumi menceritakan berita kepadanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Menjauhi pola hidup kafir. 3. Menghindari perbuatan buruk. 4. Mendorong semangat berbuat baik. 5. Sabar saat ditimpa musibah. 6. Memperjelas tujuan hidup. 7. Menjalankan harta di jalan Allah SWT. Serta 8. Memberantas sikap kikir, tamak, dan rakus. Tugas struktur. 1. Tuliskan 2 dalil nakli yang menggambarkan peristiwa hari akhir atau hari kiamat. 2. Sebutkan 3 tanda adanya hari kiamat yang dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 21. 3. Hafalkan surat Al-Zalzalah ayat 1-5 beserta artinya. 4. Tuliskan dalil nakli berkaitan dengan adanya tanda. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi pelajaran tadi? Bu Indah yakin kalian pasti bisa. Mari kita tutup dengan doa, semoga ilmu yang sudah kalian terima bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.